Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang mendengar ataupun teman-teman saya yang sedang melihat sekarang. Perkenalkan, nama saya Oki Kisna dari kampus Negeri Islam. Ya, saya seorang mahasiswa. Di sini saya nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, tinggal saya jawab aja seperti itu. Kalau kita lihat di video itu ya saya itu apa, melihat video judulnya itu Sex Killers ya, itu di awal video itu kita akan bertemu dengan macam-macam teknologi. Itu banyak sekali, itu baik dari telekomunikasi, informasi, perawatan, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Dampak positifnya itu wah banyak sekali lah. Itu contoh lah, saat itu kan ada gawai televisi. Nah, itu juga merupakan salah satu perkembangan teknologi yang dimaksud, yaitu dimana kita menggunakan gawai ya. Gawai mana gawai, gawai yang sering dipakai buat sinar. Nah, itu salah satunya ya, ini seperti ini nih, cahaya. Ada juga memudahkan informasi, mendapatkan informasi yang dulu kita tidak langsung mendapatkan itu. Dan juga efisien itu, baik secara waktu, ekonomi, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Dan juga itu mempermudah yang lain juga perkembangannya gitu. Bukan hanya yang sudah ada di video, tapi masih banyak lagi. Pasti ada ya, terutama jika kita itu sebagai pengguna tidak bisa mengolahnya atau menggunakannya dengan sungguh-sungguh ya. Contoh efeknya itu, satu, kita dimanjakan ya. Kedua, nanti akan terjadi banyak konflik itu, terutama yang gawai ya, itu kalau tidak paham dengan perkembangan teknologi. Lalu bisa digunakan sebagai tindak kriminal, itu saking kecanggihan teknologi bisa membobol bank lah contohnya itu, seperti itu. Dan juga yang paling penting gitu, dari teknologi-teknologi atau perkembangan teknologi itu adalah salah satunya adalah memerlukan daya energi listrik. Ya, dana energi yang seperti kita pakai sekarang dan saya juga pakai. Ini salah satu ada dampak negatifnya juga yang berhubungan dengan listrik, sebagai salah satu efek dari perkembangan teknologi. Yang kita harus sepakati dulu ya di sini secara bersama-sama, bahwa perkembangan teknologi sekarang itu memerlukan daya energi yang cukup besar. Maka muncullah penambang batu bara yang kita tahu sekarang, yaitu PLTU, yaitu adalah listrik. Yang mana lewat film dokumenter ini kita tahu listrik yang kita nikmati sekarang hampir merusak dan membahayakan semua yang di dekatnya. Akan tetapi kita bisa kok memperbaikinya ya, tapi tidak bisa 100% mengembalikannya sampai seperti awalnya. Kita bisa merujuk atau kita bisa melihat dalam PP nomor 78 garis garing ya, garis miring 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Tapi sayangnya sekarang direvisi di angka nomor 4 kalau nggak salah ya, nomor 4 2014. Jadi nanti bisa dilihat aja nanti. Wah, ya banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan. Ya, hal pertama yang kita harus tekankan bersama dulu ya adalah, satu, kita eh, memahami cara menghemat energi, wabil khusus listrik dalam keseharian. Kedua, penggunaan teknologi digunakan harus secara benar dan tahu kegunaannya. Ketiga, mengurangi ketergantungan kita pada teknologi yang mempunyai kebutuhan listrik. Ya, seperti hair dryer ya, yang sih ya,
maaf ya kalau ini bias gender. Jadi memang kalau kita lihat video kan itu sampai 400 watt ketimbang teknologi yang lain gitu. Lalu yang keempat, ya mau tak mau cara alternatif lain harus kita cari, ya seperti panel surya, kincir angin, ataupun dengan arus air. Lalu kelima, bagi yang mau jadi pengusaha tambang nih atau teknologi, ya kita ikuti aja aturan yang memang sudah ada, seperti PP yang tadi sebelumnya sudah dibahas. Karena perkembangan teknologi sendiri banyak menyimpan hasil dari perkembangan itu zat berbahaya yang jika tak bisa diolah dengan benar bisa membahayakan yang lain juga, seperti itu. Pesan yang hendak diutarakan dalam film itu ya sebenarnya diutarakan untuk seluruh kelompok ya, wabil khusus pemerintah yang jadi dan juga masyarakat, maksudnya warga sipil kayak saya pada umumnya yang jadi korban dan juga pengguna perkembangan teknologi. Kita harus paham bahwa perkembangan teknologi seperti sekarang memerlukan daya energi yang banyak, ditambah proses dalam mengambil dan penggunaan yang selalu menjadi momok dan problematika, mengharuskan kita mengubah dan mencari cara agar hal ini tak terjadi sangat panjang. Dengan berhemat dan menggunakan alternatif lain adalah salah satu kunci hal ini akan terhenti. Wah, kesannya ya pasti terkejut lah, satu pasti terkejut, kedua menangis ya, itu uh, saya di akhir langsung nangis aduh gimana tuh, saking uh, apa yang sebenarnya terjadi, tak menyangka ya sekarang yang saya tahu ternyata kejadian ini sudah lama, dan saya yang menikmati juga ya sangat gimana ya, merasa malu gitu. Itu yang menjadi sesuatu yang bikin saya menangis gitu. Tapi di sisi lain ada juga rasa kagum dari video ini, dimana video ini sendiri berhasil mengungkap sisi lain dari asal muasal listrik yang kita terima sekarang gitu, yang kita nikmati gitu. Jadi iya, bagaimana ya, apalagi saat pemutaran itu di kampus-kampus ramai juga sih, di nobar bareng gitu ya, terutama ya bagi orang organisasi yang di kampus ya, macam PMI ya, saya juga ya, itu kita nobar bareng dan terkesan sangat menakjubkan. Di situ kita paham apa yang terjadi dengan penggunaan listrik yang kita gunakan, ditambah juga menjelang pilpres itu yang menjadi sebuah kata yang katanya video ini adalah sebuah golput, itu mengajak golput ya, cuman kita tidak paham juga sih apakah memang, tapi sudahlah, itu sudah tahun lalu gitu. Tapi tetap ya kita memaafkan, tetapi kita tidak melupakan kejadian yang sudah terjadi, kita harus paham itu. Dan terakhir saya sendiri pribadi sudah menyiapkan beberapa link artikel yang terkait dengan jawaban saya ya, hasil analisis saya ya. Beberapa link itu saya akan sediakan di kolom komentar, keterangan video ya. Jadi nanti kalau tinggal lihat di bawah video kan biasa ada keterangan, nah bisa cek di situ namanya, link-link yang ada, dan juga sebagai bentuk perubahan awal ya, minimal kita itu menghemat dulu lah ya. Jadi ya, kalau memang belum sanggup beli panel surya yang memang harganya itu ya pernah saya cek 2 jutaan gitu ya untuk masangan, tetapi ya memang sangat
hal, tetapi itu adalah sebuah cara kita mengurangi atau hampir menghilangkan keinginan kita untuk menggunakan listrik itu. Kita bisa menghemat dulu. Seperti ada yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, yang di ini saya akan masukkan di linknya juga sama di bawah artikel itu. Jadi bagi kalian yang memang penasaran sekali, sebenarnya ini cuma rangkuman biasa, karena video dokumenter sex killer itu sangat menurut saya kontroversi sih ya bagi yang terlibat. Akibat terlibat yang pipes itu ya, kita sangat terkejut, saya juga terkejut sih. Nah, saya salah satu pendukung itu ya. Itu saja dari saya, sekian dan selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.